Perkenalkan, nama saya Risa Ariska dengan NIM 2030, 2090, 2010, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi Kimia dari Universitas Palaya. Di sini mata kuliah toksikologi lingkungan dengan pengampu APP Noperda, Ayus Cesaria Empram. Mempresentasikan yaitu tugas UTS toksikologi lingkungan, di mana dengan subjudul ikan mengandung merkuri, dan saya angkat dari artikel dengan judul toksisitas akut limbah cair industri tahu terhadap ikan Mas Cryptunus scorpialin. Di sini ada industri tahu, di mana industri tahu itu berkembang pesat dan menjadi salah satu industri rumah tangga terbesar di luas, baik di kota besar maupun kecil. Nah, di sini industri tahu pada proses produksinya menghasilkan limbah cair dan padat, limbah padat dari hasil proses produksi tahu berupa ampas tahu. Limbah cair tahu dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengetesan, dan pencetakan tahu, sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Nah, jadi pengertiannya bahwa salah satu toksisitas lingkungan itu bisa terjadi pada suatu industri yang berkembang pesat, juga dihasilkan dari limbah-limbah pabrik yang merugikan. Di sini limbah cair tahu mengandung polutan organik yang cukup tinggi sehingga padatan tersubstansi maupun terlarut yang akan mengalami perubahan fisika, kimia, dan biologi. Jadi perubahan industri kimia ini memberikan suatu toksisitas lingkungan dari hasil limbah industri tahu tersebut. Di sini ada limbah cair industri tahu, bahwa limbah cair tahu itu dibuang secara langsung pengolahan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu penyebab toksisitas lingkungan, di mana limbah itu dibuang ke perairan atau dibuang di sungai. Dampak pembuangan limbah tahu ini membuat masyarakat di sekitar industri pengolahan tahu merasakan bau busuk sebagai akibat dari adanya kondisi anaerobik yang menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Nah, jadi industri ini dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat yang sangat merugikan. Kita perlu melakukan suatu pencegahan pada toksikologi lingkungan itu atau toksisitas itu. Kita penelitian toksisitas angkut, di mana merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar, dan digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah. Jadi kita itu perlu melakukan toksisitas akut, di mana kita perlu survei langsung di sungainya tersebut. Yang kedua, kita penelitian toksisitas kronis untuk memperkirakan konsentrasi aman atau tanpa efek dari senyawa yang diuji, yaitu konsentrasi. Hasil akhir yang dapat dipertimbangkan dalam uji ini adalah menentukan efek merugikan toksikikan seperti kematian dan bertahan hidup, penurunan pertumbuhan dan reproduksi, aktivitas lokomotor dan gerakan. Jadi ini kita perlu melakukan survei langsung di lingkungan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa yang terkandung pada limbah tersebut dan pencemaran apakah berupa senyawa pestisida atau merkuri atau timbal yang dapat mempengaruhi kesehatan serta ekosistem lingkungan di daerah tersebut. Di sini ada akibat yang terjadi pada lingkungan dan manusia. Nah, apa akibat dan terjadi pada lingkungan manusia? Di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama itu gangguan terhadap kesehatan manusia. Gangguan limbah cair terhadap kesehatan manusia dapat disebabkan oleh kandungan bakteri, virus, senyawa nitrat, beberapa bahan kimia dari industri dan jenis pestisida yang terdapat dari rantai makanan, serta beberapa kandungan logam seperti merkuri, timbal, dan pada industri limbah tahu tersebut itu pastinya banyak memiliki kandungan senyawa yang berbahaya. Nah, seperti contohnya ini seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Gangguan yang kedua itu keseimbangan ekosistem, kerusakan terhadap tanaman dan binatang yang hidup pada perairan disebabkan oleh eutrofikasi dan pertumbuhan tanaman yang berlebihan. Jadi itu menyebabkan gangguan
serta kurangnya ekosistem lingkungan. Gangguan yang ketiga itu ada estetika dan benda gangguan kenyamanan dan estetika berupa warna, bau, dan rasa. Kerusakan benda yang disebabkan oleh garang-garang terlarut seperti korosif atau karat, air berlumpur menyebabkan menurunnya kualitas tempat rekreasi dan perumahan akibat bau serta eutrofikasi. Sekian dari hasil presentasi toksikologi lingkungan tentang toksisitas lingkungan. Dari presentasi saya, jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga presentasi yang saya bawa ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa untuk presentasi yang berikutnya.